Selamat datang di channel Nabla Education. Di video ini kita akan membahas soal simulasi KSN IPA SD tahun 2021. Simulasi KSN IPA SD tahun 2021 ini sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu dan teman-teman melaksanakannya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Puspresnas. Soal simulasi ini saya dapatkan dari salah satu penonton dari channel ini yang mengirimkan soalnya ke saya. Jadi saya menggunakan soal ini untuk membuat bahan belajar bagi teman-teman yang sedang menyiapkan KSN IPA SD di tahun 2021 ini supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Soal ini bisa teman-teman jadikan sebagai referensi belajar, sebagai bahan belajar dan menambah wawasan supaya pengetahuan tentang IPA khususnya bagian fisika bisa lebih baik lagi. Video ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak begitu panjang. Oke, kita langsung lihat pembahasan soal-soalnya. Oke, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama ini. Perhatikan tabel data kecepatan ketiga mobil berikut. Di sini diberikan mobil P, Q, dan R dan diketahui T1 itu 12 sekon, kemudian T2 itu 16 sekon, dan T3 itu 21 sekon. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan mobil yang mengalami percepatan sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu definisi dari percepatan ya. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan tiap satuan waktu, atau kalau kita tuliskan secara matematik gitu ya. Jadi percepatan itu simbolnya A. Singkatan dari acceleration ya. Itu adalah perubahan kecepatan atau delta V dibagi dengan delta T, perubahan waktunya. Nah, kita kerjain aja nih sesuai dengan option yang ada. Yang pertama, mobil P saat T1 sampai T2. Mobil P itu T1-nya kecepatannya 13 meter per sekon. Pada saat T2-nya itu 17. Berarti untuk yang option A ya, mobil P itu berarti dia punya A berapa? Delta V dibagi delta T. Delta V-nya adalah dari 13 menjadi 17 ya, atau 17 dikurang 13 dibagi dengan delta T-nya dari 12 sekon menjadi 16 sekon, berarti 16 dikurang 12. 17 dikurang 13 itu 4, 16 dikurang 12 itu 4. Maka percepatannya mobil P itu pada detik ke-1 dan detik ke-2, T1 dan T2 ya, pada saat 12 sekon dan 16 sekon adalah 4/4, yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Maka ini pasti salah. Kemudian kita lihat mobil P saat T2 sampai T3. Masih di mobil P, berarti percepatannya T2 sampai T3. Lihat T2 di sini dia punya 17, T3-nya punya 25. Berarti sama delta V dibagi delta T. Delta V-nya berapa? 25 dikurang 17. Kemudian delta T-nya dari 16 menjadi 21. Berarti 21 dikurang 16. 25 dikurang 17 itu berarti 8. Dibagi 21 dikurang 16 itu berarti 5. 8 per 5 itu berarti 1/3/5 ya. Atau 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, ini juga masih salah. Sekarang kita lihat jawaban yang ketiga, mobil Q. Berarti di sini kita tulis Q, berapa percepatannya? Masih sama persamaannya, delta V dibagi dengan delta T. Delta V-nya adalah dia minta T2 sampai T3 nih. Mobil Q T2 itu delta V-nya dari 17 menjadi 23. Berarti 23 dikurang 17 dibagi delta T-nya 16 menjadi 21. 16 sampai ke 21 ya. Jadi 21 dikurang 16. 23 dikurang 17 itu 6 ya, 6, kemudian dibagi 21 dikurang 16 itu 5, 6 dibagi 5 jadi 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, masih salah ya, semestinya jawabannya yang terakhir ini. Kita buktikan aja. Mobil R saat T1 sampai T2. Kita lihat mobil R di sini percepatannya delta V dibagi dengan delta T. Berarti delta V-nya adalah ini 1/2, T1 ke-2. Dari 11 menjadi 16, berarti 16 dikurang 11 itu nanti 5 ya. Dibagi waktunya dari 12 menjadi 16, berarti 16 dikurang 12 itu nanti 4.
sama dengan 5/4. 5/4 itu 1/4 atau 1,25 meter per sekon kuadrat. Nah, maka jawaban yang betul yang pilihan keempat ini. Oke, itu untuk soal yang pertama tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 3 buah lampu L1, L2, dan L3 dirangkai seperti gambar berikut. Jika saklar S2 ditutup, maka lampu yang menyala adalah titik-titik. Oke ya, jadi ini materinya tentang listrik ya. Jadi kita tahu kalau rangkaian itu terbuka atau saklarnya terbuka, maka tidak akan ada arus yang mengalir, maka lampunya akan mati semua. Nah, seperti gambar ini, sebelum ditutup itu kan S1, saklar 1, saklar 2, saklar 3 terbuka semua, maka tidak akan ada arus yang mengalir lewat rangkaian ini. Sekarang saklar S2 ditutup. Oke, kita buat saklar S2-nya ditutup nih. Nah, ditutup seperti ini, artinya ini nyambung. Kemudian ini ada baterainya, maka kita lihat yang tertutup mana. Berarti kalau kita lihat, kita ikuti, maka akan seperti ini nih yang bagian tertutupnya. Jadi ini baterainya harusnya keluar ke sana, ya kan? Kemudian di sini masih tertutup, masih bisa, ke sini masih bisa. Nah, kalau kita ke kanan itu terbuka di sini, maka arus lampu L3 nggak akan menyala. Kemudian dia naik lagi. Nah, maka yang tertutup cuma yang kita beri warna kuning di sini ya. Jadi karena S1-nya terbuka, maka ini bisa langsung ke L1 di sini, L2-nya sudah dialiri arus dan kita kembali ke baterai lagi. Nah, L3 itu tidak dialiri arus karena S3-nya masih terbuka. Berarti kalau saklar S2-nya tertutup seperti yang dimaksud soal, maka yang akan menyala adalah lampu L2 dan lampu L1. Kita lihat pilihan jawabannya yang benar. Oh, ada ternyata ya. Jadi yang menyala adalah ini, L2 dan L1. Maka pilihannya adalah option yang ketiga gitu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa perambatan panas secara radiasi, konduksi, dan konveksi berturut-turut adalah. Oke, ini topiknya tentang panas ya, khususnya tentang perpindahan panas. Kita tahu bahwa perpindahan panas itu ada 3 ya jenisnya, yaitu konduksi, kemudian ada konveksi dan radiasi. Nah, konduksi itu apa? Konduksi itu perpindahan panas ya tanpa disertai dengan perpindahan partikel medium perantaranya. Nah, biasanya konduksi itu terjadinya pada zat padat, atau sering disebut juga konduksi itu istilahnya adalah hantaran ya. Jadi terjadinya pada zat padat. Partikel-partikel zat padatnya tidak ikut berpindah, hanya panasnya saja. Nah, kita lihat di sini. Maka kalau dilihat gambar orang yang memegang panci yang ada airnya di sini, maka yang perpindahan panas secara konduksi yang terjadi pada zat padat, otomatis kalau menunjuk angka di sini ya angka 3 ini ya. 3 itu berarti konduksi. Kemudian kalau konveksi itu perpindahan panas disertai dengan perpindahan partikel-partikel penyusun mediumnya. Nah, biasanya konveksi itu terjadinya pada cair atau gas. Ya, cair atau gas. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti yang merupakan konveksi itu yang air di sini ya, perpindahan pada air di sini. Nah, yang ke-1 ini konveksi berarti. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui medium. Nah, artinya kalau tanpa melalui medium aja bisa, kalau melalui medium pasti bisa kan? Jadi tanpa melalui medium. Maka yang di sini yang paling tepat kalau radiasi itu ya yang kedua ini. Ya, karena di sini seandainya tidak ada udara pun panasnya masih tetap bisa merambat. Nah, di sini gambar yang warna merah panah-panah di sini merupakan perambatan panasnya. Yang kedua ini radiasi. Berarti kalau kita mau kumpulkan ya, berturut-turut dari radiasi itu berarti urutannya nomor 2, kemudian konduksi itu berarti nomor 3, dan konveksi itu nomor yang pertama. Jadi 2, 3, dan 1. Oke, kita lihat. Oh, mungkin di bawah ya jawabannya, karena ini dapat soalnya itu terpotong seperti ini. Yang jelas urutannya adalah 2, 3, dan 1 dengan definisi seperti ini. Konduksi, konveksi, radiasi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai gerak benda tersebut adalah. Oke, jadi di sini kita diberikan bola yang mula-mula berada di bukit, kemudian turun menuruni lembah, kemudian dia naik lagi. Oke. Nah, ini jawabannya memang terpotong juga ya, tapi masih bisa dibaca ya yang bawah ya. Kita lihat jawabannya. Energi kinetik benda paling besar pada titik B, EK paling besar pada titik B. Jadi di sini teman-teman harus tahu dulu konsep energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi energi potensial
Dan energi kinetik, energi potensial itu energi yang dimiliki benda itu akibat posisinya atau ketinggiannya. Jadi kalau benda punya ketinggian yang cukup besar, maka energi potensialnya besar. Ini kalau dirumuskan persamaannya adalah EP itu sama dengan massa benda dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Yang kedua, energi kinetik. Nah, energi kinetik itu dimiliki benda karena kecepatannya. Nah, ini energi kinetik itu akibat kecepatan benda. Persamaannya itu EK itu sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, V di sini kecepatan ya, kalau H di sini adalah ketinggian. Nah, kita lihat di sini. Posisi yang paling tinggi ini adalah posisi A ya, karena dia posisinya paling tinggi kalau diukur dari tanah. Maka di A ini pasti energi potensialnya terbesar. Maka kita cari dulu jawaban yang energi potensial terbesar ada di A salah atau betul. Ada atau tidak maksudnya ya. Energi potensial paling besar di titik B, berarti ini jelas salah karena seharusnya di A. Kemudian saat energi dari A ke B, energi potensial bertambah. Lihat, dari A ke B itu semakin lama semakin turun. Maka kalau semakin lama semakin turun, ketinggiannya makin kecil, maka energi potensialnya harusnya berkurang. Maka ini juga salah. Oke, kemudian kita lihat energi kinetik paling besar di titik B. Nah, ini betul ya, pada saat dibayangkan aja nih, pada saat bola ini turun, kan kecepatan yang paling besar seharusnya kan ada di sini ya, di paling bawah sini. Tapi kan posisi yang paling bawah ini nggak ada di gambar. Maka dibandingkan dengan B, C, dan D, kecepatan di B ini pasti yang paling besar. Kecepatannya besar di sini dibandingkan dengan C dan D mestinya. Kecepatan besar. Maka yang ini betul nih, yang A. Yang pertama ya, ini benar. Sekarang kita cek yang E, benar atau salah. Saat bergerak dari B, C, D, energi kinetik benda bertambah. Lihat, gerakan dari B kemudian ke C ke D, dia akan naiki bukit. Kalau menaiki bukit kan pasti lama-kelamaan kecepatannya akan turun ya, kecepatannya akan berkurang. Berarti harusnya energi kinetiknya berkurang, bukan bertambah kan? Berarti ini juga salah nih. Seharusnya berkurang dia, maka jawabannya betul ya, opsi yang pertama. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ya. Bagian bawah cermin berada pada ketinggian tertentu dari lantai. Jika tinggi badan Daniel adalah 186 cm dan jarak mata dengan kepala bagian atas 10 cm, maka panjang cermin yang dipakai agar seluruh tubuh tampak di depan cermin. Oke, ini tentang cermin datar. Jadi, misalkan ini ada orang ya, namanya Daniel di sini, dia punya ketinggian, kita sebut sebagai H objek ya, karena dia bendanya. Ini tinggi objeknya, H objek. Kemudian yang di sini adalah tinggi cerminnya, kita sebut sebagai H cermin. Nah, ada syarat di mana agar bayangan objek itu tampak semua di cermin, agar bayangan objek tampak seluruhnya di cermin. Jadi kalau misalkan dia itu orang, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada semua bayangannya di cermin datar. Tampak seluruhnya di cermin datar, maka syaratnya seperti ini. Cermin datar, maka dia harus punya syarat tingginya cermin itu minimal sama dengan setengah dari tingginya objek. Nah, di sini kita tahu nih si objek ini punya tinggi 186, berarti H cerminnya berapa? Setengah dikali 186. Berarti sama dengan 93 cm. Berarti cermin ini harus punya tinggi minimal 93 cm untuk bisa tampak semuanya bayangan dari orang yang berkaca di depan cermin itu. Bagaimana kalau 94 cm? Ya pasti bisa, karena ini adalah tinggi minimalnya ya. Ini minimal. Kalau lebih dari 93 cm ya pasti bisa. Oke ya, jadi persamaan yang bisa kita pakai adalah ini, H cermin sama dengan setengah dari H objek. Maka jawabannya yang opsi yang ketiga. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Rumah dengan 4 kamar masing-masing menggunakan lampu dengan daya 10 watt. Jika satu lampu menyala 24 jam dan 3 lampu lainnya menyala 15 jam, maka besar energi total pemakaian setiap harinya adalah titik-titik. Oke, jadi ini berkaitan dengan energi listrik ya. Jadi energi listrik itu punya persamaan. Energi listrik itu persamaannya adalah daya dikalikan dengan waktunya. Daya kali waktu. Daya itu simbolnya biasanya pakai P, singkatan dari power, dikalikan waktu itu kan T ya, time. Energi listrik bisa kita simbolkan pakai W gitu. Jadi
energi listrik atau W itu sama dengan P kali T. Nah, lihat nih, di sini ada 4 lampu kan. Dayanya sama 10 watt, tapi yang satu lampu itu menyalanya 24 jam. Nah, kita hitung dulu nih, yang lampu pertama itu 24 jam menyalanya. Berarti energinya butuh berapa? Dayanya 10 watt dikalikan 24 jam. Nah, di jawaban semuanya dalam joule. Kalau dalam joule berarti waktunya ini harus diukur dalam sekon, dalam satuan SI, karena wattnya itu juga SI. Ya, daya itu satuannya watt dalam SI. Maka yang 24 jam kita harus kalikan, ini waktunya harus kita kalikan dengan 1 jam itu 3600 sekon. Nah, ini lampu yang menyala 24 jam. Terus dia punya 3 lampu lagi yang menyalanya 15 jam. Berarti W-nya berapa? W-nya berarti 10 dikali 15 dikali 3600. Oke. Nah, sekonnya boleh dihapus saja ya. Sekonnya kita hapus. Kemudian dikali 3. Kenapa harus dikali 3? Karena dia ada 3 lampu. Kalau yang ini kan 1 lampu, maka kita nggak perlu mengalihkan ya. Maka kalau kita hitung ini 10 dikali 24 dikali 3600, nilainya adalah 864.000 joule ya. Kemudian kalau yang bawah 10 dikali 15 dikali 3600 dikali dengan 3, nilainya adalah 1.620.000 joule. Maka totalnya adalah total energinya ya kita tinggal jumlahkan aja ini. Jadi 864.000 ditambah 1.620.000. Nilainya adalah 2.484.000 ya, 2.484.000 joule. Nah, ini jawabannya ini. Tapi kalau kita lihat di jawaban semuanya dalam kilojoule, artinya kilo itu kan 1000 ya. Maka yang 10 pangkat 3 ini bisa kita ganti nilainya menjadi K atau kilo. Berarti jawabannya adalah 2.484.000 kilojoule. Nah, kita tulis seperti ini. Maka yang cocok adalah yang option yang ketiga ini. Kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan gambar di atas, jika frekuensinya adalah 3 Hz, maka panjang gelombang, amplitudo, dan kecepatan gelombang yang tepat adalah. Oke, ini topiknya tentang gelombang ya. Jadi kita lihat di situ, kita gambar ulang aja gelombangnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita cermati, tingginya ini digambar ya, tinggi yang dari garis mendatar ke bawah itu 1 cm, yang ke atas juga 1 cm. Yang ini ke atas ini juga 1 cm. Nah, ini yang disebut dengan amplitudo. Jadi ketinggiannya bukitnya atau ketinggiannya lembahnya ini namanya amplitudo. Maka dari gambar kita langsung bisa tahu tuh amplitudonya itu sama dengan 1 cm. Oke. Kemudian kita diminta mencari panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Satu gelombang itu seperti ini. Ada satu bukit dan satu lembah. Kita lihat di gambar nih. Kita bisa hitung dari sini. Ini masih 0, kemudian satu lembah, satu bukit. Nah, panjang ini, satu ini namanya panjang gelombang. Kalau kita baca berapa nilainya? Ternyata 2, ini 2 atau 2, berapa ya? Kita cek dulu 2, kita perbesar sedikit. Semestinya 2, ya, tapi kalau kita lihat jawaban di sini, ternyata jawabannya semuanya 2 gitu ya. Maka atau ini ada jawaban yang terlewat di bawah, nggak kelihatan ya. Semestinya itu 2,1 atau 2,2 ya. Ini nih semestinya. Di sini kan kalau kita tarik garis. Cuma ini soalnya opsi jawabannya tidak lengkap ya, yang bawah ketutupan ya. Tapi kita asumsikan aja semisal ini pas di angka 2 gitu ya. Berarti nanti panjang gelombang itu simbolnya lambda. Nah, panjang gelombang itu kita tuliskan seperti ini. Lambda itu nilainya, nah anggap aja dia pas di 2 karena opsi jawabannya semuanya pakai angka 2 cm. Nah, panjang gelombangnya sudah dapat 2 cm. Kemudian amplitudenya 1 cm. Pertanyaan yang ketiga adalah kecepatan gelombang. Kecepatan itu simbolnya pakai huruf V. Nilainya adalah kecepatan gelombang itu punya persamaan lambda panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Lambdanya itu kita dapat 2 cm dikalikan dengan frekuensinya di soal sudah diketahui yaitu 3 Hz. Dikalikan 3 Hz.
Hertz itu 1 per second ya. Hertz itu sama dengan 1 per second. Maka satuannya adalah 2 kali 3 itu 6, maka cm kali 1 per second, cm per second. Maka kecepatan gelombangnya 6 cm per second ya. Kalau kita lihat pilihan yang A itu sudah tepat ya. Jadi amplitudenya 1 cm, panjang gelombangnya 2 cm, cepat rambat gelombangnya 6 cm per second. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sarah menyelidiki kalor jenis 4 cairan dengan cara memanaskan selama 5 menit. Suhu keempat cairan tersebut dicatat setiap menit sesuai tabel berikut. Oke, ini ada cairan K, L, Mn, masanya 500, suhunya tercatat seperti gambar di sini. Pernyataan yang tepat mengenai kalor jenis keempat cairan adalah titik-titik. Oke, ini jadi kita lihat topiknya tentang kalor jenis. Nah, apa itu kalor jenis? Jadi kalor jenis itu definisinya adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram suatu zat untuk naik suhunya 1 derajat Celcius. Nah, bisa juga satunya ini bukan 1 gram. Kalau dalam SI 1 kilogram itu juga boleh. Nanti satuan kalor jenisnya yang berubah-ubah. Nah, sekarang kita lihat misalkan nih cairan K. Cairan K itu mula-mula 22 derajat, kemudian dinaikkan sampai detik ke-5 itu menjadi 27. Maka dia selama 5 detik itu suhunya naiknya cuma 5 derajat ya. Berarti cairan K itu suhunya naiknya 5 derajat. Delta T-nya ya, delta T-nya itu 5 derajat Celcius. Kemudian cairan L itu delta T-nya berapa? Kita lihat delta T-nya untuk cairan L itu dari 22 menjadi 42. Nah, ini delta T-nya besar sekali nih. Jadi 42 dikurang 22 itu 20 derajat Celcius. Kemudian cairan M, delta T-nya ya, perubahan suhunya dari awal sampai akhir, jadi 22 menjadi 37. Jadi 37 kurangi 22, berarti 15 derajat Celcius. 15 derajat Celcius. Kemudian cairan N, 22 menjadi 32, berarti 22 ke 32 itu 10 derajat Celcius. Nah, jadi kita tahu perubahannya nih. Maka karena kalor jenis itu kalor yang dibutuhkan untuk naik suhunya 1 derajat Celcius, ini padahal waktunya sama, maka kita bisa simpulkan semakin kecil kenaikan suhunya, maka kalor jenisnya semakin besar malah, karena dia butuh kalor yang banyak. Makanya kalau dipanaskan suhunya cuma sedikit naiknya ya. Jadi semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor jenisnya akan semakin besar. Kalor jenisnya makin besar. Ya, jadi semakin besar kalor jenis, maka kenaikan suhunya akan semakin kecil. Itu juga boleh ya, dibalik ya. Nah, kita lihat berarti di sini yang paling besar itu adalah yang suhunya paling kecil, yaitu K ini, naiknya 5 derajat. Maka K itu kalor jenisnya paling besar. Maka ini salah ya. Dia paling kecil, salah. Kemudian kebalikannya, semakin besar kenaikan suhu, maka kalor jenisnya makin kecil ya. Ini tinggal dibalik aja. Nah, semakin besar kenaikan suhu, kalor jenisnya semakin kecil. Berarti yang paling besar di sini adalah L. Maka L adalah cairan dengan kalor jenis paling kecil semestinya. Nah, ini betul ya, kalor jenis cairan L paling kecil. Maka ini benar nih jawabannya. Kita cek yang lain. Keempat jenis cairan memiliki kalor jenis yang sama, jelas salah. Kemudian kalor jenis N lebih kecil dibandingkan M. Kita lihat. N itu naiknya 10, M itu naiknya 15. Nah, harusnya N itu lebih besar ya, karena dia naik suhunya itu lebih kecil ya. Kebalik ya, kalau naik suhunya kecil itu kalor jenisnya malah besar. Maka yang keempat juga salah di sini. Oke. Ya, oke, itu dulu beberapa soal yang bisa kita bahas dalam video ini. Nanti bisa kita lanjutkan di video-video selanjutnya ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik yang sedang menyiapkan KSN IPA khususnya ya, tingkat SD atau jenjang SD tahun 2021 ini. Dan semoga soal ini bisa jadi referensi belajar ya. Tetap semangat untuk belajar supaya bisa meraih hasil yang maksimal. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya.